Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di Timur Tengah yang tenang, kehidupan masyarakat berjalan dalam harmoni meski mereka berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Desa ini dihuni mayoritas Muslim dengan minoritas Kristen yang tinggal damai di tengah komunitas yang ramai. Penduduknya saling mengenal dengan baik dan toleransi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di tengah desa berdiri sebuah gereja tua yang sederhana namun penuh sejarah. Gereja itu bukan hanya tempat ibadah bagi umat Kristen, tetapi juga menjadi tempat pertemuan bagi warga desa. Setiap bulan, sebuah forum diskusi terbuka diadakan di sana. Forum ini mengundang siapa saja yang ingin berbicara tentang keyakinan, filsafat, atau pertanyaan besar tentang kehidupan. Tujuannya bukan untuk mendebatkan kebenaran mutlak, melainkan untuk berbagi pandangan dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang keyakinan masing-masing. Pada suatu hari, forum tersebut dihadiri oleh seorang pria bernama Asmodus. Ia adalah seorang ateis yang kerap datang ke desa-desa untuk menghadiri diskusi semacam ini. Asmodus bukan hanya seorang skeptis biasa, ia adalah seorang yang terlatih dalam logika dan filsafat. Seringkali menyudutkan orang-orang beriman dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Dengan penampilannya yang tegas dan suaranya yang dalam, Asmodus selalu berhasil menarik perhatian para hadirin. Kali ini kehadiran Asmodus menarik lebih banyak orang daripada biasanya. Tidak hanya warga Muslim desa yang hadir, tetapi juga umat Kristen yang penasaran dengan perdebatan tersebut. Gereja itu dipenuhi dengan pria, wanita, bahkan beberapa anak-anak yang duduk dengan rapi di bangku kayu. Di antara mereka adalah seorang anak kecil bernama Haikal Ghazifala. Haikal adalah anak berusia 7 tahun yang dikenal cerdas dan lincah. Ia seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang agama kepada orang tuanya. Meski usianya masih muda, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar dan daya tangkap yang tajam. Ayahnya seorang imam desa sering membawa Haikal ke forum diskusi untuk memperluas pemahamannya tentang agama. Hari itu, Haikal duduk di barisan depan, memperhatikan dengan penuh hikmat. Diskusi dimulai dengan suasana yang serius namun santai. Moderator, seorang pastor desa, membuka acara dengan mengingatkan semua orang untuk menjaga suasana saling menghormati. Asmodus berdiri mengenakan pakaian hitam sederhana dengan sorot mata tajam yang mencerminkan keyakinan pada logika murni. Ia memulai pembicaraan dengan menyampaikan pandangannya tentang ketidakpercayaan kepada Tuhan. Jika Tuhan itu ada, kata Asmodus dengan nada tegas, kenapa keberadaannya tidak bisa kita lihat, kita sentuh, atau kita buktikan secara logis? Semua yang ada di dunia ini harus bisa dijelaskan dengan bukti nyata. Kalau Tuhan benar-benar ada, seharusnya mudah baginya untuk menunjukkan dirinya kepada kita. Suasana menjadi hening. Kata-kata Asmodus menggema di ruang gereja. Beberapa orang tampak termenung, sementara yang lain menunggu siapa yang akan memberikan tanggapan. Haikal, meski hanya seorang anak kecil, memperhatikan setiap kata dengan seksama. Ketegangan di dalam gereja mulai terasa. Semua orang tahu bahwa pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah tantangan yang seringkali membuat para ulama dan pemuka agama kebingungan mencari jawaban yang memuaskan logika. Namun hari itu sesuatu yang luar biasa akan terjadi, dan itu datang dari seorang anak kecil yang polos namun brilian. Asmodus berdiri di tengah gereja dengan penuh percaya diri. Semua mata tertuju padanya dan suasana sunyi sejenak setelah ia mengajukan pertanyaan tajam. Kalau Allah benar-benar ada, di mana tempatnya? Tunjukkan pada kami secara logis dan nyata, sehingga tidak ada keraguan lagi. Kata-kata itu menggema di dalam gereja. Hadirin tampak saling berpandangan, sebagian terlihat bingung, sementara yang lain hanya menunduk. Pertanyaan ini memang sering kali diajukan oleh mereka yang skeptis, dan tidak semua orang memiliki jawaban yang memuaskan. Beberapa umat Muslim di sana tampak gelisah, khawatir tidak ada yang mampu memberikan tanggapan yang kuat. Di barisan depan, Haikal Ghazifala yang masih berusia 7 tahun memandang Asmodus dengan mata berbinar. Ia tidak tampak takut atau gugup, meskipun jelas bahwa pria itu jauh lebih tua dan berpengalaman darinya.
Perlahan Haikal mengangkat tangannya. Suara kecilnya memecah keheningan. "Aku bisa menjawab pertanyaan itu, Paman," kata Haikal dengan tenang. Semua orang menoleh ke arahnya, termasuk Asmodus yang sempat mengernyitkan dahi. Ia tampak terkejut melihat seorang anak kecil menawarkan jawaban itu untuk pertanyaan yang ia anggap sulit. Namun, rasa penasaran membuatnya memberikan kesempatan kepada Haikal. "Silahkan, Nak, beritahu kami di mana Allah berada," ujar Asmodus sambil menyilangkan tangan di dadanya dengan nada penuh tantangan. Haikal berjalan maju ke tengah gereja. Dengan langkah kecil namun percaya diri, ia berdiri di samping meja kecil yang biasa digunakan untuk meletakkan Alkitab. Suasana menjadi semakin hening. Semua mata kini tertuju pada anak kecil itu. "Sebelum aku menjawab," kata Haikal, "bolehkah aku meminta segelas susu?" Permintaannya membuat banyak orang terkejut, bahkan Asmodus tampak bingung. Namun, seorang wanita dari barisan belakang segera berdiri dan bergegas keluar untuk mengambil segelas susu dari rumahnya yang tak jauh dari gereja. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan segelas susu putih yang masih hangat. Wanita itu menyerahkan gelas tersebut kepada Haikal yang menerimanya dengan senyuman. Haikal mengangkat gelas susu itu tinggi-tinggi sehingga semua orang bisa melihatnya. Ia kemudian menoleh kepada Asmodus dan bertanya dengan suara jernih, "Paman, bisakah Anda memberitahu saya di mana letak rasa manis dalam susu ini?" Asmodus mengerutkan kening, merasa pertanyaan itu aneh. Namun ia menjawab dengan nada sedikit meremehkan, "Rasa manis ada di dalam susu tentu saja, tapi rasa itu tidak terlihat dengan mata." Haikal mengangguk dan tersenyum. Ia kemudian melanjutkan, "Betul, rasa manis ada di dalam susu ini, tapi tidak bisa kita lihat dengan mata. Kita hanya bisa merasakannya. Begitu pula dengan Allah. Allah ada di mana-mana, di dalam segala ciptaannya, tetapi tidak bisa kita lihat dengan mata. Kita merasakan keberadaannya melalui segala sesuatu yang ada di sekitar kita." Hadirin terdiam sejenak, mencerna jawaban Haikal. Beberapa mulai tersenyum kagum, sementara yang lain mengangguk perlahan. Jawaban itu sederhana tetapi menyentuh logika dan hati. Bahkan para warga Kristen yang hadir di forum itu terlihat terkesan dengan cara anak kecil itu menjelaskan konsep yang begitu sulit dengan cara yang begitu sederhana. Asmodus yang biasanya selalu memiliki argumen balasan, kali ini terdiam. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara kebingungan dan kekaguman. Ia mencoba mencari celah untuk membantah, tetapi tidak menemukan apapun yang masuk akal untuk menjawab logika sederhana Haikal. Hening yang panjang di dalam gereja akhirnya dipecahkan oleh suara tepuk tangan dari salah satu hadirin. Tepuk tangan itu segera diikuti oleh yang lain, hingga seluruh gereja dipenuhi suara riuh penghargaan untuk Haikal. Anak kecil itu hanya tersenyum malu, lalu menyerahkan kembali gelas susu kepada wanita yang membawanya. Asmodus akhirnya angkat bicara, suaranya kini jauh lebih lembut. "Jawabanmu menarik, Nak. Aku tidak menyangka seorang anak kecil seperti kamu bisa memberikan analogi sejelas itu. Terima kasih telah mengajarkan aku sesuatu hari ini." Haikal hanya membalas dengan senyuman, lalu kembali ke tempat duduknya di barisan depan. Sementara itu Asmodus duduk kembali, terdiam dalam renungannya. Meskipun ia mungkin belum sepenuhnya berubah, ada sesuatu dalam jawaban Haikal yang membuatnya merenungkan kembali pandangannya tentang Tuhan. Suasana di gereja berubah dari tegang menjadi hangat. Warga Muslim dan Kristen yang hadir mulai saling berbicara dengan nada ramah, membahas jawaban Haikal yang brilian. Anak kecil itu tidak hanya menjawab pertanyaan sulit, tetapi juga membawa suasana keharmonisan di antara mereka yang sebelumnya terpecah oleh argumen dan perbedaan pandangan. Setelah suasana riuh tepuk tangan dan pujian atas jawaban Haikal, suasana di gereja mulai tenang kembali. Namun, ketenangan itu diiringi dengan rasa kagum yang mendalam terhadap anak kecil yang baru saja memberikan jawaban sederhana, namun begitu kuat. Orang-orang dari berbagai latar belakang, baik Muslim maupun Kristen, terlihat termenung, seolah merenungkan jawaban yang baru saja mereka dengar. Asmodus, pria yang biasanya dikenal keras kepala dan sulit diyakinkan, masih duduk di tempatnya. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara rasa takjub dan kebingungan. Ia menatap Haikal yang kembali ke tempat duduknya dengan sikap tenang, seolah tidak menyadari betapa besar dampak dari jawabannya.
Pastor yang memimpin diskusi itu, seorang pria tua yang bijaksana, akhirnya berdiri dan berbicara dengan suara tenang. Saudara-saudaraku, hari ini kita semua telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Seorang anak kecil telah mengajarkan kita sebuah pelajaran tentang iman dan kebesaran Tuhan yang melampaui logika manusia. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, sebagai seorang Kristen, saya selalu percaya kepada Tuhan. Tetapi hari ini saya merasa bahwa pemahaman saya tentangnya semakin luas. Apa yang dikatakan anak ini adalah kebenaran universal. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi keberadaannya dapat dirasakan melalui segala sesuatu yang kita alami. Kata-kata sang pastor membuat umat Kristen yang hadir mulai berpikir lebih dalam. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Elias yang dikenal sebagai pemimpin umat Kristen di desa itu, mengangkat tangannya dan berbicara. Jawaban anak itu sangat menyentuh hati saya. Selama ini saya sering bertanya-tanya bagaimana cara mendekati Tuhan dengan lebih baik. Ternyata jawaban itu ada dalam kesederhanaan iman yang Haikal tunjukkan hari ini. Elias kemudian berdiri dan menatap Haikal dengan lembut. Nak, bolehkah aku bertanya satu hal lagi? Apa yang membuatmu yakin bahwa Allah itu nyata dan ada di sekitarmu? Haikal menatap Elias dengan mata jernih lalu menjawab, aku yakin karena semua yang ada di dunia ini adalah bukti keberadaan Allah. Langit yang biru, pohon-pohon, hewan-hewan, bahkan diriku sendiri, semuanya diciptakan oleh Allah. Aku tidak perlu melihatnya dengan mata karena aku sudah melihat ciptaannya yang sempurna. Dan karena itu aku percaya Allah selalu ada bersamaku dimanapun aku berada. Jawaban itu begitu sederhana tetapi penuh makna. Warga Kristen yang hadir mulai saling memandang tanpa ada percikan keraguan terhadap keyakinan mereka selama ini. Pastor itu sendiri terlihat merenung lebih dalam, seolah bergulat dengan pemahaman baru yang baru saja ia dengar. Setelah beberapa saat, Elias maju ke depan. Ia berdiri di tengah ruangan, lalu dengan suara bergetar ia berkata, saudara-saudaraku, saya telah mendengar banyak hal tentang iman sepanjang hidup saya. Tetapi hari ini, saya merasa telah menemukan kebenaran yang sejati. Saya ingin mengucapkan syahadat dan memeluk Islam. Pernyataan itu mengejutkan semua orang. Warga Kristen yang hadir tampak bingung, tetapi sebagian besar dari mereka mulai merasa bahwa apa yang Elias katakan adalah sesuatu yang masuk akal. Elias kemudian menoleh ke arah Haikal dan berkata, Nak, bolehkah kamu memimpin saya untuk mengucapkan syahadat? Haikal dengan bimbingan ayahnya yang seorang imam berdiri dan dengan suara lembut mengajarkan kalimat syahadat kepada Elias. Dengan penuh keyakinan, Elias mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Air mata mengalir di wajah Elias. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Momen itu menjadi awal dari gelombang perubahan besar. Satu persatu warga Kristen yang hadir di gereja itu maju untuk mengikuti jejak Elias. Mereka menyatakan keislaman mereka, terinspirasi oleh jawaban sederhana dan penuh hikmah dari seorang anak kecil. Bahkan sang pastor setelah merenung cukup lama, akhirnya berdiri dan berkata, Aku telah melayani Tuhan sepanjang hidupku, tetapi hari ini aku menyadari bahwa jalan menuju Tuhan yang sejati telah ditunjukkan oleh anak ini. Aku pun ingin bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Tangis haru memenuhi ruangan. Umat muslim yang hadir menyambut saudara-saudara baru mereka dengan penuh cinta. Asmodus yang menyaksikan semua itu tetap terdiam di tempatnya. Ia terlihat merenung lebih dalam dari siapapun di ruang itu. Setelah semua orang selesai mengucapkan syahadat, Haikal mendekati Asmodus. Dengan senyuman yang tulus ia berkata, Paman, tidak apa-apa jika Anda belum yakin. Allah memberi kita waktu untuk mencari dan menemukan kebenaran. Aku berdoa agar suatu hari nanti Paman juga merasakan apa yang kami rasakan hari ini. Asmodus menatap Haikal dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa ia telah melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perdebatan itu telah berubah menjadi momen pencerahan, tidak hanya bagi warga desa, tetapi juga bagi dirinya sendiri.
Hari itu, gereja tua itu tidak lagi sekedar menjadi tempat ibadah bagi umat Kristen. Ia menjadi saksi perubahan besar, di mana seluruh umat Kristen di desa itu memeluk Islam. Desa kecil itu pun menjadi simbol persatuan, keimanan dan hidayah yang datang melalui kebijaksanaan seorang anak kecil. Hari itu menjadi hari yang akan selalu dikenang oleh semua warga desa. Gereja tua yang biasanya menjadi tempat ibadah umat Kristen kini berubah fungsi menjadi tempat belajar agama Islam. Di dalamnya semua orang terkumpul, tidak lagi terpisah oleh agama atau keyakinan yang berbeda, melainkan bersatu dalam satu tujuan, memperdalam iman kepada Allah. Haikal Ghazifallah, seorang bocah kecil yang sebelumnya hanya duduk di kursi barisan depan dengan polos, kini menjadi sorotan semua orang. Meskipun ia tidak menyadari betapa besar pengaruh jawabannya, semua warga desa tahu bahwa momen itu adalah titik balik bagi kehidupan mereka. Jawaban sederhana tetapi penuh makna dari seorang anak kecil mampu membuka hati yang sebelumnya tertutup rapat. Ayah Haikal, sang imam desa, merasa bangga sekaligus rendah hati atas apa yang terjadi. Ia memimpin sholat berjamaah pertama di gereja itu, yang kini dipenuhi oleh umat Islam baru. Setelah sholat, ia berdiri di hadapan jemaah dan berkata dengan suara penuh haru, "Saudara-saudaraku, hari ini kita menyaksikan kuasa Allah yang begitu besar. Dia bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya, bahkan melalui seorang anak kecil. Ini adalah tanda bahwa kebesaran Allah tidak memerlukan kekuatan fisik atau usia, melainkan keikhlasan hati." Suasana penuh keharuan dan syukur menyelimuti ruangan itu. Para warga Kristen yang baru memeluk Islam merasakan kedamaian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Elias, mantan pemimpin umat Kristen desa itu, kini menjadi salah satu murid paling bersemangat dalam mempelajari Islam. Ia bahkan meminta izin kepada imam desa untuk memimpin sebagian warga baru dalam belajar sholat dan membaca Al-Quran. Sang pastor yang kini juga menjadi seorang muslim memutuskan untuk tetap tinggal di desa, membantu mengajarkan hikmah dan nilai Islam kepada umat baru. Ia berkata kepada imam desa, "Saya dulu mengira bahwa saya sudah memahami Tuhan, tetapi ternyata pemahaman saya baru dimulai. Izinkan saya untuk menjadi bagian dari komunitas ini dan terus belajar bersama kalian semua." Sementara itu, Asmodus yang selama ini dikenal sebagai seorang skeptis tetap tinggal di desa selama beberapa hari setelah perdebatan itu. Ia tidak langsung memeluk Islam seperti yang lain, tetapi ia bergerak untuk terus berdialog dengan imam desa dan Haikal. Ketika ia hendak meninggalkan desa, ia berkata kepada Haikal dengan senyuman kecil, "Nak, jawabanmu membuatku berpikir lebih dalam daripada yang pernah aku lakukan sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan Allah, tetapi aku akan terus mencarinya. Terima kasih telah memberiku awal dari perjalanan ini." Haikal dengan kepolosan hanya tersenyum dan berkata, "Paman, Allah itu dekat. Jika paman terus mencari dengan hati yang ikhlas, pasti Allah akan membimbing paman menemuinya." Desa kecil itu kini berubah menjadi sebuah tempat yang dikenal karena keimanannya yang mendalam dan kekuatannya dalam menyebarkan hidayah. Warga dari desa-desa sekitar mulai berdatangan untuk mendengarkan kisah luar biasa tentang bagaimana seorang anak kecil mampu menggugah hati begitu banyak orang. Bahkan gereja yang telah berubah menjadi masjid diberi nama baru, Masjid Cahaya Hidayah, sebagai penghormatan atas peristiwa besar yang terjadi di sana. Haikal, meskipun tetap menjalani kehidupannya seperti anak-anak lainnya, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ayahnya terus membimbingnya, memastikan bahwa perhatian dan pujian yang telah ia terima tidak membuatnya sombong. Haikal tetap tumbuh sebagai anak yang rendah hati, mengerti bahwa segala yang terjadi adalah kehendak Allah semata. Di hari-hari berikutnya, desa itu terus hidup dalam kedamaian, menyatukan penduduk dalam satu keyakinan. Orang-orang yang dahulu berbeda kini hidup bersama dalam semangat persaudaraan Islam. Dan cerita tentang Haikal, sang bocah kecil yang menjelaskan kebesaran Allah dengan segelas susu, terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran bahwa kebenaran bisa ditemukan dalam kesederhanaan jika hati kita terbuka untuk menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.